ya. Saya hanya karena harusnya dokter yang ke sini, katanya secara kode etik tidak boleh. Jadi saya hanya mengutarakan dari kalau nggak boleh dokter katanya ada kode etik, mereka tidak boleh buka-bukaan di layar TV kalau menyangkut intern. Kode etik mitra. Katanya dokter, saya nggak tahu. Kalau dokter sih biasa buka-buka di sini. Sekarang apa yang mereka utarakan di saya sampaikan sekarang. Ini tadi catatannya ini, jadi tolong agak dikasih waktu. Nggak, ini kenapa direksinya nggak ada yang berani datang? Karena hari ini tadi dipanggil berbagai instansi. Bahkan direksinya ada berapa orang? Oh, saya nggak tahu detailnya direksi. Lo ada pengacara lama bertahun-tahun di sana, nggak tahu direksi gimana? Tapi terlepas dari direksi atau tidak, sepertinya mereka tadi staf Anda sendiri mengatakan, siapa tadi yang cantik itu? Anda cantik semua. Ya, dia bilang Anda Hotman datang sendiri itu malah bisa mewakili 100 orang katanya. Jadi mungkin saya, kalau Anda sudah konsekuen mengundang saya, biarkanlah saya bicara dulu. Ya memang dari suara Anda mewakili 100. Ya, silakan. Terima kasih. Tadi saya ketemu dengan pertama saya mengucapkan minta maaf dulu ke seluruh masyarakat Batak di dunia dan di Indonesia. Saya di sini bukan dalam rangka melakukan, karena kebetulan tadi saya udah salaman. Apa hubungannya bawa suku? Karena kebetulan kami satu suku, jadi jangan salah pengertian. Karena saya pernah ngalamin begini, langsung saya dihujat di mana-mana saya sama suku. Jadi saya minta maaf, ya. Saya tadi udah salaman tadi sama layar saya si Menjorang, ya. Saya hanya menyuarakan. Kalau ini salah, ya salahkan dokternya. Pertama, saya tadi bicara dengan Dokter Ivon, Dokter Iren, Dokter Ivan, Dokter Jose Rizal dan semua. Pertanyaan saya pertama adalah, pada waktu tanggal 3 September keluarga ini datang jam 3.40 subuh ke rumah sakit. Saya tanya, kamu minta biaya enggak waktu ke IGD? Ya, itu pertanyaan pertama. Jawabannya tidak. Itu pertama, ya, tidak. Terus kamu apakan? Langsung karena melihat menurut hasil investasi mereka, observasi katanya indikasi infeksi paru, maka terjadi gangguan napas. Jadi pertama dimasukkan adalah ke ruang IGD. Inilah namanya, ini tidak pernah muncul di koran kata mereka, ya. Kalau salah nanti silahkan. Restitusi IGD lebih mewah dari pisut. Inilah sampai meninggal pun di sini. Dari jam 3.40 subuh sampai jam 11 meninggal, kurang lebih jam 10 ada di ruangan ini. Yang inilah ruang pisut yang sama persis. Ya, kalau kelas kayak rumah sakit mitra, ya, itu UGD atau IGD, ya memang besar dan luas. Enggak, saya hanya bicara soal biaya dulu, ya. Okay. Karena ini kan isunya kan, karena kalau ICU biasanya, kalau di IGD biasanya, aku pun sering ke IGD, biasanya cuma ditutup layar begitu, kain. Kalau ini dimasukkan, oke? Saya tanya, apakah pernah kalian minta biaya untuk masuk ke sini? Tidak. Langsung ditangani oleh tim dokter, tim yang jaga waktu itu. Oke. Terus saya tanya lagi kedua. Jadi kalau memang ini berbohong mereka, ya saya juga mundur jadi pengacaranya mitra. Enggak bohong. Okay. Karena Anda pun bilang tadi udah biasa masuk UGD atau IGD. Memang nggak pernah dimintain biaya. Ya, justru itulah. Ya. Makanya saya bilang bahwa mereka langsung tanganin. Iya. Kan isu pertama kan, apakah kalau kurang mampu maka tidak boleh maka harus ini ditangani. Ketika mau dirawat, baru ditanya mampu gak mampu. Nah, saya tanya dulu, oke? Kemudian saya sudah dimasukkan ke ruang namanya ini resusitasi, ya, IGD. Langsunglah dilakukan tindakan, ya. Di sini ada diuraikan, ya. Pertama dilakukan adalah kompresi dikompres dadanya, kemudian sedot dahak, kemudian diinfus, kemudian yang paling penting satu lagi adalah nebulasi, yang termasuk juga obat mahal di situ namanya Partolin sama NaCl. Ini semua dilakukan. Saya tanya lagi, waktu Anda mulai melakukan tindakan ini jam berapa? Yaitu begitu nyampe. Minta enggak biaya? Tidak. Ya, ini kalau memang salah, ini saya hanya menyampaikan, bukan saya pembelaan. Kalau memang salah silakan, karena kebetulan juga keluarga di sini. Jadi pada saat rumah sakit melakukan ini semua, ya,
itu ada sampai nebulasi itu yang dimasuk ke mulut kan, ya, sama obatnya juga dimasukkan, sama sekali tidak meminta biaya karena terus ditangani oleh dokter yang jaga. Sesudah itu berlangsung beberapa lama, masih tetap di ruangan yang ini, yang ruang resusitasi, yang sampai ini semua dilakukan, sampai obat belum ada pertanyaan soal biaya sama sekali. Oke, barulah kemudian dokter ini sesudah ini dilakukan, ternyata terjadilah perbaikan yang semula oksigennya cuma sekitar 40%. Menurut katanya naik menjadi 80 ke 89% kadar oksigennya sesudah dilakukan ini. Sampai detik ini pun sudah lewat lebih dari setengah jam, tindakan medis dilakukan, juga tidak ada pembicaraan soal biaya. Artinya rumah sakit itu melakukan di IGD langsung semua dilakukan, ya. Sesudah kurang lebih jam 4.30, dokternya kemudian merekomendasikan namanya itu yang harus intubasi, yaitu dimasukkan selang dari mulut, ya, kemudian dimasuk ke leher, dan itu ada info konsen dari si ibu. Intubasi itu adalah membantu saluran pernapasan. Kalau di ruang resusitasi itu sama di ruang PICU sama persis alatnya, cuma bedanya kalau di selangnya tadi itu di ruang yang di IGD itu dipompa terus pakai tangan, ya, selangnya ini ke mulut. Tapi kalau di ruang PICU itu pakai mesin, jadi aliran napasnya, aliran oksigen itu otomatis. Saya tanya lagi ke mereka, apakah bisa dipindahkan ke ruang IGD ke ruangan lain? Dia bilang selama belum stabil tidak bisa dipindahkan. Saya tanya lagi, apakah di ruang PICU ada tindakan medis yang berbeda dengan yang di ruang yang sekarang? Dia bilang total tidak ada berbeda. Bedanya hanya satu, kalau di sana mesin oksigennya pakai mesin, kalau di sini dipompa pakai tangan. Saya tanya, kalau udah selesai dari ruang resusitasi ini, apa tindakan selanjutnya? Dia bilang ada 3 alternatif. Satu, kalau sudah stabil, satu pulang ke rumah. 2, rawat biasa di ruang rawat inap biasa. 3, ke PICU, ya. Jadi yang mereka sesudah 1 jam lebih terjadi pengobatan ini, mulailah dibicarakan apa tindakan selanjutnya sesudah selesai dari IGD. Dari mulai awal sampai hampir 1 jam, sampai jam 5 belum ada pembicaraan mengenai BPJS. Barulah kemudian setelah dokter Iren itu memberikan, kalau Anda pindah dari ruangan ini ke ruangan lain, beginilah perincian biayanya. Disitulah kemudian yang tadi itu ada pembicaraan mengenai BPJS. Dari sekitar jam 5 lah mulai ada pembicaraan soal BPJS, ya. Jadi inti utama adalah, apakah, saya tanya lagi kepada dokternya, dan mungkin ini nanti bisa oleh para ahli, apakah dengan dipindahkan ke PICU maka berbeda? Dia bilang total tidak, karena di ruang ini sudah semua tindakan dilakukan. Fasilitasnya, ini adalah ruang PICU nih, sama persis fasilitasnya. Bedanya di sini udara itu dipakai tangan terus dipompa, selangnya sama juga, selang yang sama. Kalau di ruang PICU itu pakai mesin otomatis. Jadi yang mau mereka sebutkan adalah bahwa tindakan medis di ruang yang sekarang sampai meninggal, walaupun dipindahkan ke PICU, tidak ada perubahan apapun tindakan medis. Itu hanya tindakan perawatan berikutnya. Itu kata mereka. Oke. Kemudian Ibu Iren antara jam 8 jam 9 harus ganti, karena dia sudah selesai jaga sampai hari pengobatan berjalan terus, yaitu nabulasi, terus infus jalan terus, itu terus pernapasan yang dipakai tangan terus jalan. Tidak ada tindakan medis apapun yang dikurangi, hanya soal biaya, hanya soal kemudian untuk next, kalau ini sudah selesai IGD, maka dibicarakanlah mengenai biaya di ruang PICU. Saya tanya,
Kapan harus dipindahkan ke ruang picu? Apakah sudah waktunya? Tidak, katanya. Di IGD tidak bisa keluar sampai sudah pasti stabil. Ini yang Anda tanya siapa? Oke, satu dokter Ivon, satu dokter Iren yang tadi menangani langsung, satu dokter Ivan yang juga menangani langsung. Saya tanya, makanya silahkan ke nanti tim, apakah benar bahwa tindakan di sini itu sudah maksimum sehingga ke ruang picu itu hanya next, karena hanya ada 3 alternatif dari ruang IGD ke picu, pulang atau ke ruang inap biasa. Oke. Kemudian sesudah selesai serah terima dari dokter Iren, dokter Ipon yang menangani, dokter Ivan yang menangani, mulailah dibicarakan kemungkinan untuk pindah ke ruang picu. Itu benar. Ya, tentu rumah sakit memberikan beginilah perincian biaya kalau dirawat. Ya, saya kira rumah sakit manapun pasti akan ngomong gitu kalau ada pasien dari IGD dipindahkan ke ruang. Tapi tindakan medis tidak ada berkurang satu tindakan pun, bahkan sampai meninggal katanya. Semua peralatan yang di sini masih tetap di tubuhnya almarhum, termasuk infusnya masih ada. Bahkan yang saya bilang tadi itu ada namanya yang termasuk mahal, nebulasi, parmetolin sama NaCl, karena saya juga termasuk pasien ini. Ya, saya tanya, kira-kira selama di IGD kira-kira berapa biaya yang sebenarnya sudah berhak kalian tagih tapi belum kalian tagih? Dia bilang antara sekitar 2 jutaan, tapi itu tidak ditagih sama sekali. Barulah kemudian memang sesudah mau pindah ke ruang pisu, perawatan berikutnya mulailah ke bagian administrasi. Ya, dibicarakanlah di sana, begini kalau nginap di sini, begini kalau begini, dan itu adalah SOP di sana. Memang benar duitnya cuma 5 juta, tapi sekiranya pun, saya tanya, sekiranya si bapaknya ini sudah membawa duit untuk picu, apakah sudah siap untuk dipindahkan ke picu? Jawaban dokter Iren, tidak. Karena memang ini tidak boleh dipindahkan karena semua tindakan medis jenisnya sudah di sini. Dia tidak. Itu nanti ahli yang akan menjawab benar nggak jawaban itu. Artinya, kenapa? Jadi yang mereka mau sebutkan bahwa belum ada alasan apapun untuk memindahkan ke ruang picu, karena dia bilang kalau kita pindahkan dari ruang resusitasi IGD ada kemungkinan di lift atau di jalan bisa kolaps. Jadi hanya dia bilang begini, hanya kalau stabil barulah dipindahkan ke ruang picu. Ya, sesudah itu ternyata sesudah bicara mengenai BPJS tadi juga ibu kita mengakui bahwa dokter Ivan pun berusaha membantu mencari rujukan, bicara juga dengan dokter Koja, dokter di rumah sakit Koja. Tiba-tiba yaitu tadi dipanggil ada satu lagi nih, selama dokter ini 2 dokter jaga tadi itu selalu berkonsultasi dengan ahli spesialis anak yaitu bernama dokter Akira, dan dokter Akira inilah yang memerintahkan diambil lab yang kedua kali darahnya. Yang pertama diambil lab, benar ibu kita ini bayar, jumlahnya kurang lebih 1, sekian juta, itu dibayar memang. Hanya itu yang dibayar pertama kali, sedangkan biaya nebulasi, biaya lain-lain tidak diminta. Bahkan waktu dokter Akira spesialis anak meminta dia lakukan lagi tes darah yang kedua dari darah yang sudah diambil, dites lagi, itu nilainya sekitar hampir 300.000 sekian, juga tidak ditagih. Dan dari hasil tes darah diketahuilah semuanya bahwa memang HB-nya ada kelainan, leukositnya ada kelainan, kemudian juga ada infeksi, kemudian A sampai H-nya tidak normal, trombositnya meningkat. Ini spesialis anak dokter Akira, dan ini pun nanti bisa dibuktikan belum ditagih pembayarannya. Jadi semua pembayaran ini ditagih terakhir adalah pada saat mau pulang. Akhirnya dihitunglah semua biaya tadi yang ini. Jadi sekitar jam 11 pulang. Ini masuk jam 3.40 subuh. Dihitunglah semua yang mungkin kurang lebih nggak nyampe 4 juta, 5 juta. Ya, jadi seluruh tindakan yang dilakukan itu selama di rumah sakit mitra tidak satu perak pun
diwajibkan kalau tidak lu bayar saya tidak akan melakukan tindakan, kecuali memang mungkin karena lab darah kan dia pergi ke bagiannya terpisah, jadi waktu dicek langsung bayar. Oke. Sesudah almarhum itu yaitu meninggal, terjadilah pembicaraan antara dua suster ya di sini bernama Ina dan Dita, yang kebetulan juga bertemu dengan tante almarhum, yaitu adik kandung dari ibu almarhum, yaitu mengenai bagaimana cara membawa mayat ini pulang, karena di desanya katanya tidak ada mobil jenazah, ambulan jenazah. Tadi saya agak sedikit, walaupun saya mohon maaf sekali lagi kalau saya mau mengutarakan ini, terus katanya si tante ini bilang begini, ya nggak apa-apa pulang naik motor. Karena apa? Anak pertama juga dulu udah pernah meninggal, juga dibawa pulang naik motor. Jadi memang tidak ada, dan maksudnya saya nggak tahu apa itu benar. Jadi anak pertama dari lai kami ini juga sudah meninggal. Ini ada di sini perinciannya, ya. 4.550.000 itu jam 11.30. Ini ditagihnya sesudah mau pulang IGD, berarti tidak pernah ditagih dari awal. Kemudian biaya segala macam ini termasuk biaya darah yang kedua juga ditagih pada saat pulang. Jadi inti pokok dari yang dokter mengatakan adalah tidak ada satupun tindakan medis yang tidak dilakukan hanya karena belum dibayar. Ya, karena ruangannya pun ini jauh lebih besar dari ruang picu. Ini ruang picu, ini Anda bisa lihat. Ini ruang, ya, disinilah almarhum dari mulai masuk jam 5, jam 3.40 subuh sampai pulang jam 11.30. Tidak pindah dari ruangan ini dan tidak pernah disebutkan kalau lu nggak bayar sekarang pindah ke ruangan yang bangsal. Tidak ada. Baik. Dia nggak pindah dari situ. Ya. Karena dia ketika disuruh pindah oleh Iren ke picu, itu dihitung dulu biayanya 19 juta tadi. Dia nggak punya, makanya dia nggak pindah ke ruangan picu. Makanya sampai meninggal ada di situ. Itu saya tanya. Dan dia mengatakan ya, supaya pindah ke ruangan picu itu dokter Pitra juga Iren tadi. Pak Bung Karni salah. Ya, itu tidak benar. Saya juga tanya. Itu critical point. Apakah benar memang harus pindah ke picu? Dia bilang tidak boleh pindah ke picu kalau ini belum stabil. Makanya kalau memang dokter ini salah memberikan opini ini, ya pecat aja dia. Kita konfirmasi. Benar ada nggak salah sama sekali rumah sakitnya? Saya tidak mengatakan. Inilah faktanya. Inilah faktanya. Jadi pertanyaannya adalah, coba Bung Karni, ini begitu banyak pengobatan yang diberikan, apakah ini bohong atau tidak? Tolong dikonfirmasi. Yaitu infus, Anda tahu kan infus kan perlu obat, itu tidak pernah ditagih dulu. Yang paling mahal itu nebulasi, Anda tahu itu karena ada Parmatolin sama NaCl, dan saya sendiri pasiennya nebulasi juga tidak ditagih. Memasukkan alat yang ke sana itu, kemudian juga disedot dahak terus menerus, disedot dahaknya berulang-ulang, terus dipompa terus. Tidak ada 5 perak pun ada pembicaraan soal uang di situ. Jadi semua tindakan. Jadi makanya, kecuali kalau bisa dibuktikan bahwa kalau ke picu itu ada tindakan yang medis yang harus dilakukan, tidak dilakukan, itu baru salah total rumah sakitnya. Makanya saya tanya, mungkin dokter ahli nanti yang akan menjawab bedanya, karena mereka bilang bedanya cuma satu hal, sama persis peralatannya, cuma mesin yang ini, yang sebelah kiri ini, uapnya itu harus pakai dipompa terus pakai jari, jadi dimasukkan selang ke sini, tapi alatnya sama. Kalau ya, ini, baik kita tanyain, apa dipompa terus tuh anak? Boleh ada pertanyaan satu ke dia? Terserah. Nggak perlu lagi, kita nggak perlu jawaban lagi. Wah, itu namanya nggak boleh bela diri dong. Bela diri apa yang Anda mau? Hanya satu aja pertanyaan. Kamu satu tapi 10 kalimat. Oke, kali ini satu, boleh? Satu kata. Oke, satu kata, satu kalimat. Saya belum selesai, Bang Karni. Enggak, saya nanya ke Anda, Anda nanya ke Anda. Enggak, dia dulu. Enggak nanya ke dia belum selesai. Biar sekaligus dijawab. Saya berkuasa sini. Dia belum selesai. Ya, jadi enggak apa-apa, Bung. Nanti kan ini dikasih kesempatan. Jadi begini. Nah, saya tadi berpatokan bahwa patokannya adalah stabilisasi. Justru malah
picu ini Bang Karni dengan alat-alat terkalibrasi itu stabilisasinya dijamin. Walaupun hanya diperlukan respirator tadi atau respirator atau ventilator tadi itu sama saja sifatnya, jelas tidak ada di IGD kita saat itu karena di bagging. Nah, hal inilah nanti yang akan menentukan begitu pasiennya stabil ini layak kirim. Nah, terakhir terakhir. Persoalan terakhir. Jadi saya ingin mengatakan begini, regulasi baik untuk clinical governance maupun corporate governance itu sudah cukup, malah berlebihan dibandingkan 9 negara ASEAN sekurangnya di negeri ini. Tinggal lagi yang terjadi selama ini, makanya gunung esnya ini makin tinggi adalah, ini mohon maaf kepada semua pihak termasuk kepada organisasi saya. Kita ini tidak lebih, masih saja ya, walaupun tidak general, saya takut nanti dikomplain saya. Kita itu masih saja sebagai pemadam kebakaran. Ada case, mari kumpul rame-rame, padamkan ini case. Setelah itu forget it. Dan sedangkan yang penting kita punya perangkat hukum, punya perangkat aturan, punya sarana yang cukup. Saya minta actionnya itulah, manfaatkan itu. Bisa, karena saya bukan hanya berteori, saya adalah teknisi, melakukan secara teknis. Itu. Oke, satu kalimat. Apabila satu rumah sakit telah menerima pasien, melaksanakan selama 4,5 jam semua tindakan dari mulai infus, inhalase, dan juga semua pemasukan kabel tanpa dibayar 5 perak pun, pertanyaannya ya, Anda jawab dengan jujur, apakah itu sudah melaksanakan ketentuan peraturan, yaitu melakukan tindakan medis menurut peraturan emergensi? Hanya itu aja. Apakah sudah belum 4,5 jam tanpa dibayar? Udah, jangan kamu jangan apa lagi, itu udah 5. Apa dong, Anda kan undang saya ke sini. Anda tadi bilang Anda jawab. Oke, silakan. Yang terjadi Anda hak bertanya, bukan hak menjawab. Sekarang silakan. Ya, Anda udah. mengundang saya ke sini, saya berhak untuk bertanya karena saya membela klien saya. Sekarang jawab. Silakan. Ya silakan. 4,5 jam tanpa biaya. Jadi tidak benar tidak benar ditolak. Apakah itu sudah melaksanakan emergency? Oke. Sekarang jawab yes or no, itu aja sih. Oh, tidak bisa. Iya pakai dong. yes or no itu tidak bisa. Kalau saya kau yang punya rumah sakit 4,5 jam lu biayain orang di kamar, bagaimana? Emang Anda dewa? Anda udah berkali-kali ngomong soal itu. Yes or no aja. Jangan terlalu idealis pikir Anda kamu boleh ngomong banyak, orang gak boleh ngomong banyak. Enak aja loh. Ya, biar audiens yang menilai. Saya katakan tadi, dia sudah melaksanakan kalau kita bilang protokol penanganan emergensi, tapi tidak bisa. Ini bukan court yang bisa di-cut kayak model pengadilan di Amerika, itu enggak. Enggak, ya berhak meng-cut saya. Itu. Jadi, tetapi kan saya bilang tadi 2 kali bahwa dia belum sempurna menyelesaikan proses resusitasi emergensinya, yaitu itu tadi belum selesai. Dan mohon maaf, tidak ada satupun hanya 2 peraturan yang saya singgung, Undang-Undang Rumah Sakit dan SK dari kalau bicara DPPS. kelamaan boleh, saya tidak boleh. Dia lambat, ada cepat. Jadi dia boleh ngomong, emangnya dia lebih ahli dari saya? Kalau dari tadi saya nggak ngerti untuk teorinya. kedokteran dia lebih ahli. Belum tentu, siapa bilang dari tadi dia kan menjudge fakta. Saya menentukan, saya bilang. Bukan. Dia menilai fakta, padahal faktanya belum tentu dia tahu, itu masalahnya. Masa dia nggak tahu, Dok? Fakta kejadian di rumah sakit Mitra dia tidak tahu. Fakta di ICU. Dia membuat keputusan berdasarkan fakta yang dia tidak tahu pasti. Ya udah, Anda nggak usah berdebat terus. ya. Ini kan Anda saya mengundang saya berdebat. Saya nggak undang berdebat. Bagaimana? Masing-masing keluarin pendapat. Jadi Dia berhak juga keluarin pendapat. Dengan saya mengatakan bahwa pasien ini sedang dilakukan penanganan dalam proses penstabilan
Jadi berarti kan belum stabil. Dan sama sekali tidak ada dari tadi saya menyinggung kaitannya dengan dibayar atau tidak bayar dan finansial. Nggak, bukan. Kami tidak dianalisis seperti itu. Rumah nggak dibayar. Ya. Itu yang di masyarakat Udah. disebutkan. Rumah sakit. Dia boleh ngomong terus, Anda tidak fair. Rumah sakit Anda 3,5 jam nggak dibayar, baik. gratis. Hebat rumah sakit Anda. Ya udah. Selalu gosip seolah-olah Ya, rumah udah. sakit menolak. Udah, karena tidak saya dibayar. bilang hebat, Ya kan? ini kan saya membela, nggak boleh dong. Ya saya bilang hebat apa ya udah bela. Selalu gosipnya tidak dibayar, tidak meladeni gara-gara tidak dibayar. Ternyata 3,5 jam. Oke, lain kali saya akan undang deh. Ya baiklah, setelah kita berbicara administrasi, duitnya kan tinggal 6 juta lagi. Kalau kita tahu bahwa anak ini akan meninggal kalau kita nggak ambil tindakan, kan sampai pergi sebenarnya tindakan yang diinginkan tertunda jadinya. Dan dia akan meninggal. Ya, duit 6 juta jadi Boleh komentar nggak? Satu kalimat aja. apa? Oke, perlu diperjelas di sini seluruh bangsa Indonesia. Keluarga ini datang ke lobi tidak ditolak, dirawat dari jam 3.40 Itu sampai jam 11. ada udah bicarakan tadi. Jadi udah 4 jam dirawat dan seluruh fasilitas kesehatan dikasih. Yang Jadi, Anda bilang ini udah ada kata-kata. jadi jangan dibilang Ya, seolah-olah ditolak gara-gara tidak ada BPJS, itu salah total. buktinya nggak masuk picu. Nah, itu penindakan berikutnya Itu sesudah. yang saya maksud. Tapi jangan masyarakat Indonesia menganggap bahwa seolah-olah datang ditolak di lobi. Ada orang udah kita ambil tindakan tapi butuh picu. Kalau nggak kita kasih ini, dia pindah tempat lain, udah meninggal di jalan. Ya, itu dokter yang akan menentukan Enggak, apakah itu maksud salah atau saya, tidak. ini sebagai manusia. Tapi begitu banyak, ini mitra udah banyak mengeluarkan uang untuk nabulasi, untuk itu infus, nggak ditagih 5 perak pun selama 4,5 jam di ruangan itu. Hanya sekali dibayar, yaitu dokter, yaitu darah. 2 kali diambil darah, sekali dibayar benar, yang sekali belum dibayar. 4,5 jam di ruang yang begitu mewah, tidak 5 perak pun diminta. Jadi kalau Anda mengatakan seolah-olah datang ke lobi ditolak, itu benar-benar fitnah. Siapa bilang? Siapapun mengatakan Bukan, itu. siapa yang bilang di lobi ditolak? Itu image masyarakat sekarang. Nggak Itu ada image yang masyarakat sekarang. Termasuk saya barusan bicara dengan Pak Dirjen ini. Anda bilang satu kalimat. Sekarang Terima kasih. balik ke dia.